Ya, seperti biasanya, saudara boleh mengetik di situ salam persekutuan Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, puji Tuhan ya. Baik saudara, tentunya saudara masih tetap menghargai himbauan saya tentang sikap kita di dalam menerima kebenaran, sikap kita di dalam melakukan ibadah. Tidak ada alasan untuk kita tidak sopan dalam menikmati live streaming setiap jam-jam ibadah. Dan saya juga berharap sore ini kita masih tetap menghargai anjuran untuk busana yang sopan, sebab kita sedang bertemu dengan sumber kehidupan kita dan satu-satunya penyelamat hidup kita. Ya, secara khusus jemaat yang tergembala mungkin harus lebih dahulu memberikan contoh, ya, sebab kita tidak dididik untuk tidak taat dan dengar-dengaran, tetapi kita dididik untuk membuang keras hati kita, sebagaimana pujian yang kita nyanyikan. Sebab tidak taat dan dengar-dengaran itu berarti keras hati untuk tidak melakukan apa yang diserukan oleh gembala. Dan akibat dari kekerasan hati, seperti contoh Firaun bersama antek-anteknya, semua dibinasakan karena keras hati. Itu sebabnya mari kita belajar untuk menghargai dengan rendah hati, taat dan dengar-dengaran, sehingga sekalipun mungkin saya tidak bisa melihat saudara, tentu saudara bisa melihat saya dalam keadaan rapi dan sopan. Dan saudara pun, saya berharap sekalipun tidak melihat saudara, tapi saya meyakini dan besar harapan saya untuk saudara pun rapi, sopan, menghargai ibadah live streaming yang sedang kita lakukan saat ini. Puji Tuhan. Baik saudara, saya tidak panjang lebar tentang pendahuluan, tetapi saya mau kembali kepada kebenaran firman. Namun sebelumnya saya menyampaikan bahwa kemungkinan hari Selasa, Jumat itu live streamingnya pagi jam 10, karena saudara kita di Jayapura mulai hari Minggu itu jam 2 sudah lockdown. Ya, sudah tutup, tidak ada aktivitas. Dan aktivitas dimulai dari jam 6 sampai jam 14 atau jam 2 siang. Itu berarti sudah saya sampaikan bahwa kemungkinan ibadah LS kita akan berlangsung pagi setiap Selasa maupun Jumat. Nanti kita lihat lagi Minggu saudara ya, bagaimana cara Tuhan. Tapi yang jelas sore ini kita masih diberi waktu, masih diberi kesempatan. Mari kita gunakan waktu kesempatan yang ada dengan fokus pada firman. Karena Mazmur atau Amsal berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan kehidupan dari Allah. Kita fokus pada firman Tuhan sehingga benar-benar ada jaminan dari Allah atas kehidupan kita. Dan saya akan kembali pada firman Tuhan. Bagaimana saudara, kita telah mendengarkan beberapa waktu yang lalu saudara tentang satu kata, itulah kasih, di dalam 1 Yohanes, suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Di sana kita mengasihi karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Mau tidak mau, suka ataupun tidak, kasih harus kita praktekkan dalam hidup kita. Dan tema ini saya masih berbicara, dan saya mengatakan semula bahwa kalau kita berbicara tentang kasih, maka kita mulai dari kitab Kejadian sudah dibuka dengan kasih, sampai kitab Wahyu pun ditutup dengan kasih. Itu berarti sepanjang Alkitab ini atau sepanjang Kejadian sampai Wahyu itu kasih Allah bekerja dalam hidup manusia. Kasih berjalan saudara ya. Ada 4 kata dalam bahasa asli dari Alkitab. Itulah agape, storge,
filio, dan eros. 4 kata ini jika diterjemahkan maka menghadirkan satu kata dalam bahasa Indonesia, itulah kasih. Dan kasih ini dibutuhkan oleh setiap kehidupan kita. Sebagai pengikut Kristus wajib, tidak ada tawaran, harus memiliki kasih, harus hidup di dalam kasih, mau tidak mau. Mengapa? Nanti kita melihat bagaimana kasih menuntut kita sehingga kehidupan kita mengalami perubahan paradigma. Itu tuntutan kasih. Karena Allah juga kasih menuntut sehingga ada suatu pengorbanan. Mari kita kembali melihat kebenaran di mana buku Yudas menjelaskan, mengingatkan, mendorong kita agar kita harus hidup dalam kasih. Kita baca bersama pada Yudas Fatsal pertama. Memang Yudas itu satu Fatsal, saudara ya. Ayat 21, coba kita perhatikan. Yudas 21, kita perhatikan. Peliharalah dirimu, Ya, demikian dalam kasih Allah. peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Jadi bagaikan ini kasih ya, puji Tuhan, atau katakanlah ini Alkitab ini bagaikan kasih. Kita pelihara diri di dalam, mau tidak mau otomatis kita tercemplung masuk ke dalam, menyatu dengan kasih yang adalah firman ini sendiri, saudara. Kata firman, peliharalah dirimu sedemikian di dalam kasih, ya. Sampai kapan kita harus memelihara diri kita? Coba kita baca sekali 21, perhatikan. Peliharalah dirimu, Ya, demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus perhatikan. untuk hidup yang kekal. Nah, ini dia, saudara. Jadi memelihara diri di dalam kasih, saudara, itu tidak pakai waktu tertentu atau tidak sewaktu-waktu bisa berubah. Tidak, saudara. Memelihara diri di dalam kasih itu sekali, seterusnya sampai menantikan kedatangan Tuhan, di mana Tuhan Yesus datang dan kita masuk pada hidup yang kekal. Itu kata firman. Berarti tugas kita memelihara diri kita di dalam kasih. Kalau kita sebut diri, ya, berarti organ-organ tubuh ada di dalam. Banyak organ tubuh kita di dalam. Berarti semua organ tubuh, bagian-bagian dari tubuh diri kita ini, saudara, harus mengalami kasih dan terpelihara di dalam kasih itu, saudara. Nah, kalau seseorang itu terpelihara di dalam kasih atau memelihara diri di dalam kasih, saudara, maka orang tersebut akan mengalami suatu perubahan. Perubahan bukan sedikit, kecil, tapi cukup signifikan, saudara. Cukup dan cukup besar terjadi perubahan dalam dirinya akibat dari kasih. Dan pola hidup mulai mengalami perubahan. Paradigmanya berubah, saudara. Berubah ini bukan hanya sedikit waktu dalam konteks yang sepele, tapi makin hari makin besar perubahan itu, makin membias keluar, saudara. Sehingga semua orang bisa melihat, oh benar, si A itu memelihara diri di dalam kasih, hidupnya hidup di dalam mengasihi. Coba kita tambah dulu suratan Yohanes, saudara ya. Coba kita lihat di dalam suratan Yohanes, 1 Yohanes pasal 4. Apa kata firman di sana ya? 1 Yohanes 4. Perhatikan. Ya. Nah, perhatikan ayat 8 kita mulai baca, atau naik dari ayat 7. Dari ayat 7, perhatikan baik-baik. Perikop, Ya. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jelas ya? Allah adalah kasih. Terus lanjutnya? Saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. marilah kita saling mengasihi, Marilah kita saling mengasihi. Terus? sebab kasih itu berasal dari Allah. Sebab kasih berasal dari manusia. Oh tidak, kasih berasal dari Allah.
maka tuntutannya kepada kita yang sudah percaya kepada Allah harus wajib saling mengasihi. Nanti ayat selanjutnya, sekali lagi ayat 7, perhatikan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, terus marilah kita saling mengasihi. Berarti Penatua Yohanes mengajak jemaatnya untuk mereka saling mengasihi. Terus sebab kasih itu berasal dari Allah. Karena memang kasih yang mereka punya itu berasal dari Allah, diberikan kepada mereka. Terus dan setiap orang yang mengasihi, perhatikan, lahir dari Allah, terus dan mengenal Allah. Nah, terus 8. Barang siapa mengasihi, ulang seri 8. Barang siapa tidak mengasihi, terus ia tidak mengenal Allah. Terus sebab Allah adalah kasih. Berarti yang tidak mengenal Allah tidak lahir dari Allah, bukan anak-anak Allah, karena tidak mengasihi. Yang tidak mengasihi itu cuma ada di dalam kehidupannya satu, kebencian. Kebencian itu bertetangga dengan dendam. Kebencian itu bertetangga dengan kepahitan hati. Dan kepahitan hati ini kadangkala tempo-tempo, akarnya itu panjang, besar lagi akarnya, saudara. Sampai bertahun-tahun tidak mau berdamai, saudara. Ini berakar ini, saudara. Tapi saya yakin di sini tidak ada seperti itu. Namun di sana sini itu ada, saudara ya. Tapi saya yakin sore ini kita tidak memiliki akar kepahitan. Banyak di luar sana itu ada, saudara ya. Benci dendam kepada orang tua ya, benci dendam kepada saudara, keluarga, benci dendam kepada teman-teman ya, satu letin kerja, banyak macam-macam, saudara. Karena memang tidak memiliki kasih, tapi toh anehnya rajin ibadah, rajin melayani. Rajin bicara firman, saudara, menyaksikan firman tuh rajin, tapi tidak punya kasih karena tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Orang yang lahir dari Allah mengenal Allah dan wajib hidup di dalam kasih karena Allah adalah kasih. Dia lahir dari Allah yang adalah kasih, maka harus hidup di dalam mengasihi. Tolong saya lagi ayat 7 itu, ayat 7. Perhatikan, cukup jelas di sini, saudara ya. Sangat-sangat jelas. Silakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terus marilah kita saling mengasihi. Terus sebab kasih itu berasal dari Allah. Karena sebab kasih itu berasal dari Allah, bukan yenlau, saudara. Terus lanjut. Dan setiap orang yang mengasihi, perhatikan, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, ini perlu kita selidiki lagi ini, saudara. Yang mengasihi satu, lahir dari Allah, ini turun ke bawah, apalagi lahirnya gimana, apa semua itu ya. Namanya lahir itu repot, saudara. Namanya orang lahirin itu repot, anak-anak yang dilahirkan. Yang repot bukan anaknya, orang tuanya yang repot, saudara. Jadi yang lahir dalam pengenalan di sini bukan yang repot, orang tua rohani yang repot. Siap ini, siap itu, segala macam. Nanti ditambah lagi yang mengasihi tidak cukup lahir dari Allah tapi juga mengenal Allah. Ini ditambah lagi, mengenal Allah ini dikenal sama Allah atau tidak. Panjang lebar dijelaskan ke sana, saudara. Tapi intinya harus mengasihi, dan kasih yang kita punya merubah keadaan hidup kita. Yang tadinya mungkin kita suka benci, suka dendam dan seterusnya, sekarang berubah, saudara. Yang tadinya mungkin kita tidak punya level rohani, kualitas rohani tidak ada sama sekali, karena hidup kita terikat, tertekan di bawah dendam, kebencian dan akar pahit, saudara. Tapi ketika kita mau belajar mengasihi, maka pasti semua itu akan terlepas dari hidup kita. Level kita berubah, dari yang tidak berkualitas meningkat, naik levelnya, saudara. Kenapa? Karena kasih itu menuntut kita untuk praktek. Kasih menuntut kita untuk berbuat, saudara. Dan setiap orang yang mengasihi, mau tidak mau, sama seperti Allah. Allah mengasihi, prakteknya mengorbankan anaknya. Kalau kita mengasihi, apa yang kita buat, saudara? Coba kita lari dulu kita mundur ya, pasal 3 dari surat Yohanes ini.
Ya, 1 Yohanes 3. Kita baca pada ayat 17 bagaimana kata firman Tuhan. 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Apa kata firman, saudara? Silakan. Barang siapa mempunyai harta duniawi. Oh, ini bukan harta surgawi. Langsung disebut harta duniawi. Berarti misalnya saja si A mempunyai harta duniawi, itulah uang, terus ya misalnya sagu banyak, misalnya beras banyak, misalnya gula banyak, terus dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Wah, dia punya semua nih. Punya uang, punya beras, punya sagu, punya gula, punya garam. Wah, semuanya dia punya. Tapi begitu dia lihat saudaranya menderita kekurangan, terus perhatikan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya menutup itu. pintu hatinya terhadap saudaranya, berarti tidak mau berbagi alias tidak punya kasih. Terus bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, ini repot, saudara. Bagaimana kasih Allah ada dalam diri? Mungkin kita bisa berkata, aku mengasihi saudara kita. Tapi kalau praktek tidak ada, jangan mimpi kasih itu ada. Maka saya katakan, kasih itu mengubah apa yang tidak bisa, harus bisa dari hidup kita. Yang tadinya tidak berani berbagi, yang tadinya tidak berani menyalurkan berkat, sekarang karena mengasihi, dia tahu ini saudara. Saudara apa? Ada saudara jasmani, ada saudara rohani. Terserah saudara mau bagi kemana. Ini disebut harta duniawi loh ini. Saudara tahu, mengasihi prakteknya bisa berbagi, bisa menyalurkan berkat. Ujung dari penyaluran berkat itu, saudara, ada jaminan. Tapi kalau kita tidak mengasihi sekalipun kita punya kelimpahan, jangan saudara lupa, ada satu cerita yang paling unik. Saudara tahu enggak? Waktu dua-dua mati, waktu dua-dua sama-sama meninggal dunia, sudah jadi almarhum dua-dua, saudara, beda posisinya, beda tempatnya. Siapa? Lazarus dan orang kaya. Betul tidak, saudara? Baca lagi sudah. Kita lihat contohnya Lukas, ya. Oh iya, mari kita perhatikan Injil Lukas. Injil Lukas pasal 16 ya. Sudah dapat semua. Secara perlahan-lahan kita melihat ya. Pelan-pelan saja, saudara. Lukas 16. Ya, kita tidak baca semua ya. Ceritanya pada ayat 19 sampai 31. Tetapi kita baca beberapa ayat saja. Coba ayat 19 sampai 19 dulu. 19 kita mulai baca, perhatikan. 19. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Aneh ya, tidak disebut YN Lau yang kaya dan Lazarus yang miskin. Tidak, saudara. Hanya disebut orang kaya. Siapa namanya? Baru Lazarus. Yang miskin ada namanya, yang kaya tidak ada namanya. Luar biasa, saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Iya, jubah ungu itu kan jubah kerajaan. Berarti orang kaya itu bagaikan raja, bahkan dia mau jadi raja, saudara ya. Sekali lagi ayat 19, perhatikan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Kain halus itu bagaikan sikap yang lemah lembut ya. Ini palsu semua ini, saudara ya. Puji Tuhan. Jadi ketemu karena kaya tuh jadi iya gitu ya. Lembut, saudara. Terus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Bersukaria dalam kelimpahan harta duniawi. Ini orang kaya. Siapa namanya? Tidak tahu. Mungkinkah namanya Tofilus? Mungkinkah namanya itu Petrus? Ataukah nama Yohanes? Ataupun mungkin nama Hulda? Ataupun nama Koce? Ya, kita tidak tahu, tidak disebut namanya. Saudara, nanti kita lihat bahasannya. Ini luar biasa. Jadi orang kaya ini bersukacita karena dia punya kemewahan.
Oh, biasa orang kaya itu benar-benar saudara, mereka senang, sukacita, gembira setiap saat. Karena gembira di atas kelimpahan berkat-berkat yang mereka terima. Kata lainnya, kemewahan saudara. Mungkin saudara tidak ada di situ, tidak sampai di situ, tidak cukup ke situ. Tapi firman mengingatkan kita agar jangan sampai kita dapat sedikit berkat, kita punya pola hidup seperti orang kaya, lupa saudara kita. Sekali lagi perhatikan ayat 20, kita lanjut, perhatikan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Wah, pengemis langsung disebut namanya, Lazarus. Terus badannya penuh dengan borok. Nah, terus berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Iya, jadi badan-badannya itu penuh dengan luka-luka ya, keskado apa segala macam itu. Terus dia kok bisa ya tidur dekat rumah pintu orang kaya itu saudara. Terus perhatikan. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Terus malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ya, jadi dia dari pintu dilihat masuk di meja makan. Jadi kelihatannya pintu itu di depan sana tembus meja makan. Wah, orang kaya lagi makan ini saudara. Dan jatuh itu makanan sisa-sisa, mungkin entah dari cucunya kah, anaknya kah, atau mungkin sengaja dijatuhkan kah, karena ada anjing di bawah mejanya saudara. Oh, langsung dilihat oleh Lazarus, waduh, yang jatuh itu kebetulan saya lapar, mau makan untuk menghilangkan laparnya. Tapi orang kaya itu memperhatikan, melihat juga Lazarus, tapi tidak tergerak sedikit pun oleh belas kasih. Tidak saudara, sedikit pun tidak tergerak. Padahal dia lihat Lazarus lagi terbaring di depan pintu sana karena lapar. Sudah lapar, luka-luka lagi. Sudah luka-luka, tak berdaya lagi saudara, lagi tidur. Sampai anjing pun datang jilat itu Lazarus. Puji Tuhan. Apa yang terjadi? Lanjut sekali lagi 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Terus malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. 22, perhatikan. Kemudian nah ini, terus matilah orang miskin itu. Terus lalu dibawa oleh malaikat kepangkuan Abraham. Luar biasa. Dia di dunia miskin saudara, tidak punya apa-apa, mau makan saja dengan susah, mengharapkan belas kasih orang pun tidak didapat saudara. Miskin, sudah begitu luka-luka, tak berdaya lagi, malah berteman dengan anjing lagi saudara, memberi kesempatan anjing menjilat lukanya. Itulah Lazarus, penuh dengan kekurangan saudara. Miskin itu mentok kata itu saudara. Miskin itu pada titik nol ekonominya, pada titik nol keuangannya saudara, itu disebut miskin. Bahkan turun pada minus nol, meninggal. Luar biasa. Tapi begitu dia meninggal, ada yang menjemput. Kalau saudara melihat orang meninggal, ambulans datang, ngiung ngiung ngiung, tiba di rumah, dijemput. Yang menjemput ini manusia, tapi Lazarus, ambulans surga datang menjemput dia. Yang jemput ini malaikat saudara ya. Perhatikan 22 sekali lagi. Kemudian ya, matilah orang miskin itu. Terus lalu dibawa oleh malaikat kepangkuan Abraham. Nah, tempat duduknya di pangku Abraham, itu tempat duduknya. Terus lanjut. Orang kaya itu juga mati. Tidak disebut nama saudara, orang kaya saja. Terus lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas. Ya. Dan dari jauh ya, dilihatnya Abraham ya, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Cukup sampai di situ dulu sudah. Luar biasa. Waktu dia lihat dari bawah sedang tersiksa di api ini saudara, di api loh saudara. Waktu dilihat naik begini, Abraham sedang pangku Lazarus. Yang tadi Lazarus tidur di bawah, dia di atas meja sedang lihat Lazarus di bawah tidur. Sekarang gantian, Lazarus ada di atas, dia ada di bawah. Dia yang lihat Lazarus.
Tadi juga dia lihat Lazarus sedang sedang dalam keadaan sakit dan menderita kelaparan. Dia lihat juga, tapi tidak dipedulikan, tidak punya kasih. Saya curiga mungkin juga kebencian. Oh, mungkin juga tidak suka dalam hati. Kenapa ini orang miskin ini datang tidur di depan rumah saya? Tapi begitu mati sama-sama, dia juga melihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Luar biasa. Tapi bedanya, begitu meninggal dua-dua sama-sama, Lazarus dijemput. Ini luar biasa, saudara. Lazarus yang miskin dijemput. Berarti selama Lazarus miskin di dunia, dia di surga berharga. Kenapa berharga? Nanti saya tunjukkan, saudara. Tapi orang kaya yang di dunia menganggap diri raja berharga itu, saudara, di surga tidak ada harganya. Kenapa? Karena hidupnya, hatinya tidak penuh dengan kasih, tidak memelihara dirinya dalam kasih. Jadi kalau kita punya kelebihan, kita punya berkat, tapi kita tutup tangan, tidak memiliki kasih, berarti kita tidak memelihara diri dalam kasih Allah. Ujungnya, saudara, di sana kita tidak ada harga. Bagaimana, saudara? Ini kata firman. Tapi Lazarus yang tidak ada harga di dunia justru berharga di sana, langsung di pangku Abraham. Berarti selama dia di bumi, Abraham mungkin sedang melihat, cepat nak, ini pangkuanku sudah menunggumu. Bedanya, waktu meninggal dua-dua, Lazarus tidak disebut dikubur, tapi orang kaya disebut dikubur. Oh, datang karena ini orang kaya, saudara, langsung datang ambulans, acara pemakaman besar-besaran, pesta mungkin 3 hari hanya untuk makamkan orang kaya. Memang tidak disebut di sini, saudara. Tapi orang kaya biasanya banyak maunya. Lazarus tidak, langsung dijemput. Tidak ada acara pemakaman besar-besaran. Tidak, langsung. Tidak punya kubur, langsung dijemput. Itu Lazarus. Orang kaya punya kubur, tidak dijemput. Ini loh, kalau tidak mengasihi, tidak praktekkan kasih, saudara. Ingat baik-baik. Kenapa Lazarus kok namanya disebut di dalam, orang kaya tidak disebut, saudara? Kalau kita tidak hidup di dalam kasih, nama kita tidak tercatat. Tapi kalau kita hidup dalam kasih, nama kita tercatat. Belajar untuk mengasihi yang ditingkatkan pada praktek itu memang sakit, tapi bagaikan kita sedang menaruh nama kita di dalam buku catatan Allah. Ini penting, saudara. Ingat loh, Lazarus ada namanya, tapi tidak ada kuburnya. Orang kaya tidak ada nama, ada kubur. Itu perbedaannya. Hidup dalam kasih, level up hidup kita, ya, meningkat kualitas hidup kita. Meningkatnya kemana? Ke arah perbuatan kasih, saudara. Itu penting sekali. Dan saudara tahu, Lazarus yang tidak disebut kuburnya ini, kalau kita gabungkan dia dengan kisah daripada Musa. Coba kita lari dulu, ya, lihat pada kisah Musa, saudara. Puji Tuhan. Mari, Musa di dalam Ulangan 34. Sejenak kita lihat Ulangan 34, saudara. Mari coba kita dengan cepat ke sana. Ulangan 34. Nah, itu dia. Mari kita lihat bagaimana Musa. Perhatikan. Haleluya. Kita baca ayat 5 dan 6 saja, tidak usah banyak-banyak. Ulangan 34 ayat 5, 6. Lalu matilah Musa. Matilah Musa. Terus hamba Tuhan itu terus di sana di tanah Moab. Iya. Sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jadi Musa meninggal sesuai dengan firman Tuhan, dalam arti meninggal dalam Tuhan. Sesuai dengan firman berarti meninggal dalam Tuhan, saudara. Bagaimana orang meninggal dalam Tuhan? Meninggal dalam Tuhan itu perbuatannya menyertainya, disebut istirahat. Itu meninggal dalam Tuhan. Oh, karena berharga. Sekali lagi ayat 5, perhatikan. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Terus di sana, ya, di tanah Moab. Terus sesuai dengan firman Tuhan. Terus dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah, perhatikan, di tanah Moab. Dikubur dia di suatu lembah di tanah Moab. Terus
dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari Cukup ini. Sampai di situ. Sampai hari ini kubur Musa tidak diketahui. Bagaikan Musa tidak punya kubur. Seperti Lazarus tadi, tidak punya kubur. Sampai-sampai di kitab Yudas yang kita baca tadi, malaikat itu dengan Mikael kalau tidak salah itu dengan iblis berperang merebut mayatnya, tubuhnya Musa. Saudara, itu luar biasanya. Kalau orang yang betul-betul memang mengasihi, cinta dan mau praktekkan kasih itu saudara, maka pasti saudara, jangankan hidupnya, tubuhnya saja itu dibela sama Tuhan saudara. Bayangkan di Yudas menjelaskan malaikat Mikael berperang dengan iblis hanya gara-gara tubuhnya Musa. Tubuh saja dibela oleh Tuhan saudara, apalagi hidupnya. Kenapa demikian? Karena Musa itu begitu setia di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Musa setia dalam rumah Allah, kata firman. Bisa setia, kenapa? Karena punya kasih, praktek kasih. Mau setia di dalam ibadah, mau setia dalam pelayanan, setia di dalam korban. Itu praktek dari kasih saudara. Sehingga ujungnya hidupnya ada jaminan. Duduk di pangkuan Abraham, tubuhnya juga dibela oleh Tuhan. Luar biasa saudara. Ini suatu perkara yang begitu ajaib. Bayangkan saudara, orang kaya tidak punya nama, Lazarus punya nama, Musa juga punya nama. Berarti setiap orang yang hidup di dalam kasih namanya tercatat, terdaftar. Tapi orang yang tidak mau mengasihi, tidak mau praktek kasih, namanya tidak tersebut. Saya khawatir saudara. Tapi semoga saja kita mau belajar untuk hidup saling mengasihi. Puji Tuhan saudara, sangat dan sangat penting. Kalau saya melihat ini saudara, orang kaya, sekian lama orang kaya ini saudara, hidup masuk di dalam pintu yang lebar. Tapi orang Lazarus yang disebut orang miskin masuk pintu yang sempit, sakit, desak-desakan, menderita lagi saudara, masuk pintu sempit itu. Tapi dijalani saja oleh Lazarus. Akhirnya apa? Kita sudah tahu ceritanya, kita sudah baca ceritanya, dan kita sudah cukup mendengar begitu banyak, begitu lama dari tadi. Sehingga mari kita praktek saudara, bahwa kasih menuntut suatu perbuatan. Berarti kasih merubah paradigma. Dan tidak cukup sekali, tidak cukup dalam lingkup yang kecil. Makin hari makin membias sampai orang bisa melihat praktek kasih dari anak-anak Allah yang lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu kata firman tadi ya. Saya tidak kutip kemana-mana, kembali kepada firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ini sangat-sangat penting atas kehidupan kita. Mau tidak mau saudara, memang untuk mengasihi itu tidak enak untuk daging saudara, karena korban. Mengasihi itu tidak enak sekali untuk daging saudara, karena praktek. Tapi ingat baik-baik, setiap kehidupan yang mengasihi, lanjutnya ke praktek, levelnya beda, kualitasnya beda, lain dengan orang kaya. Haleluya. Kita baca satu ayat, puji Tuhan ya. Haleluya. 1 Yohanes 3. Kembali dalam suratan 1 Yohanes ya. Saya dari tadi cukup banyak lihat ini suratan Yohanes ya. Karena begini, kalau kita bicara tentang kasih, lebih banyak diceritakan di dalam surat Yohanes. Mengapa? Karena Rasul Yohanes itu terkenal sebagai Rasul Kasih. Alasannya kenapa dia disebut Rasul Kasih? Karena dari 12 murid hanya Yohanes yang bisa sandar di dada Yesus. Ini bicara tentang kasih. Nanti kita jelaskan di lain waktu saudara ya. Hanya Yohanes yang bisa, yang lain-lain tidak bisa. Hanya satu. Dan Alkitab berkata, Petrus datang sama Tuhan Yesus. Petrus tanya, komplain Petrus sama Tuhan Yesus, bagaimana guru menyangkut orang yang sandar di dadamu itu? Apakah nanti dia mati juga? Tuhan Yesus bilang, bukan urusanmu, itu urusanku. Kalau saya menghendaki dia hidup sampai Tuhan datang, dia akan hidup sampai Tuhan datang. Arti orang yang mengasihi Tuhan selalu sandar di dada Yesus, dadanya Allah. Ada jaminan hidup sampai dia datang.
Luar biasa saudara. Siapa dia? Yohanes merupakan gambaran dari mempelai perempuan Kristus. Haleluya. Luar biasa ya, kita baca sudah ya. 1 Yohanes 3. 1 Yohanes pasal 3 ya. Ayat 10 langsung, perhatikan. Inilah tandanya anak-anak Allah. Nah, anak-anak Allah itu kalau kita naik di ayat 9, anak-anak Allah yang lahir dari Allah. Naik saja sudah ayat 9, lengkapi saja ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, iya, tidak berbuat dosa. Iya, berarti dia tidak membenci tapi dia mengasihi. Terus sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Terus dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari dia lahir dari Allah. Perhatikan ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah, karena lahir dari Allah. Terus dan anak-anak iblis yang tidak lahir dari Allah. Terus setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Perbuatan kebenaran itu intinya mengasihi. Terus demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ayat 18 kita tambah satu ayat terakhir. Perhatikan. Anak-anakku, perhatikan sekali lagi. Anak-anakku berarti anak-anak yang lahir dari Allah, yaitu dari benih kebenaran. Terus marilah kita mengasihi, terus bukan dengan perkataan, bukan dengan omongan saja yang keluar dari lidah, terus atau dengan lidah, terus tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dengan perbuatan tapi dasarnya kebenaran. Nanti saudara bisa tanya lagi, ya Pak Gembala, apakah dengan berbuat baik kita masuk surga? Salah satu jaminan berbuat baik masuk surga, belum nanti yang lain-lain ya. Tapi salah satunya dari sekian yang ada. Karena perbuatan baik yang kita lakukan praktek dari kasih yang kita miliki. Kenapa? Karena yang punya kasih itu lahir dari Allah, mengenal Allah. Saya pikir saya tidak kembali lagi ke sana, sudah panjang lebar, sudah habis waktu saudara. Kan cuma 1 jam kurang. Haleluya. Tapi saya yakin kita mengerti dan kita tahu apa yang sudah kita dengarkan. Biarlah kita praktikkan apa yang sudah kita dengarkan, sehingga hidup kita bukan hidup yang tidak berkualitas, atau bukan hidup yang asal-asalan. Oh, yang penting hidup. Salah saudara, keliru saudara. Hidup kita ini punya tujuan, dan hidup kita ini punya arti. Kalau kita hidup di dalam kasih, level kita naik, kualitas bermutu dia. Naiknya kemana? Naik akan sampai pada puncaknya, kedudukannya akan menyatu dengan Kristus sebagai kepala. Itu saudara. Jadi ada tujuan, ada peningkatan hidup kita, asalkan kita mau praktek kasih itu. Haleluya. Saya pikir tema ini masih terus kita lanjutkan, ungkapkan, sampaikan, sehingga semakin hari kita semakin hidup di dalam mengasihi. Sebab kasih ini susah dipraktekkan, baik pun keluarga, terutama keluarga dalam daging, secara jasmani. Kata firman tadi kan sudah jelas, kalau seorang punya harta duniawi tapi melihat saudaranya dalam keadaan begini, tapi dia tidak tergerak hati untuk mengasihi saudaranya, maka dan seterusnya. Itulah kebenaran yang harus kita praktekkan dalam hidup kita. Mau tidak mau mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang yang mengasihi Tuhanlah yang bisa berbuat untuk Tuhan dan mendekatkan diri, menyatu dengan Tuhan, memelihara diri dalam kasih Allah. Kata Yudas tadi, ini orang yang mengasihi Tuhan, baru dia mau pelihara dirinya di dalam kasih Allah. Kalau sampai sudah masuk di dalam kasih Allah, saudara, dalam firman ini, maka jaminannya sudah kita dengar tadi. Lazarus, jangankan hidupnya, tubuhnya saja itu dibela oleh Tuhan, apalagi hidupnya. Berarti saya yakin saudara, Musa yang dibela tubuhnya oleh Tuhan. Saudara, saya sangat meyakini setiap kita yang benar-benar mengasihi Allah, masuk memelihara diri dalam kasih Allah, ada pemeliharaan, ada jaminan hidup dari Tuhan. Perlu kita yakin ini. Saya sangat yakin saudara. Sehingga ke depan nanti
kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya untuk menolong kita. Asalkan kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bawa hidup kita kepada Dia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.